Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nanggasani Putri dengan NIM 01622149. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi model perwirausaha dan analisisnya pada mata kuliah kewirausahaan. Baik, yang pertama kita membahas mengenai modal usaha. Modal usaha itu apa sih? Jadi modal usaha itu sumber daya keuangan yang diperlukan untuk memulai, menjalankan, dan mengembangkan usaha. Sedangkan menurut Pradono Tri Pamukas pada tahun 2019, modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok atau induk untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya. Atau modal juga biasa disebut harta benda yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu untuk menambah kekayaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa modal usaha itu merupakan bagian yang paling penting dalam perusahaan yang biasanya berupa sejumlah uang atau barang yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha. Lalu selanjutnya mengenai alternatif perolehan modal usaha. Jadi dari alternatif tersebut itu ada 5 macam. Yang pertama ada tabungan pribadi atau modal pribadi. Jadi modal pribadi sendiri yaitu salah satu cara yang paling umum bagi pelaku usaha kecil atau pemula untuk memulai bisnis. Lalu yang kedua ada pinjaman bank. Jadi pinjaman bank sendiri adalah salah satu sumber modal eksternal yang paling banyak digunakan oleh para wirausahawan. Lalu ada investor atau venture capital. Jadi investor ini adalah pihak yang bersedia memberikan modal kepada wirausahawan yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi, terutama pada bidang startup. Sebagai gantinya, investor mendapatkan bagian kepemilikan atau saham dalam bisnis tersebut. Lalu ada crowdfunding. Crowdfunding adalah metode perolehan modal dengan cara mengumpulkan dana dari banyak orang melalui platform daring. Jadi pelaku usaha itu bakalan mempresentasikan ide-ide bisnisnya dan mengajak orang-orang untuk berinvestasi dalam jumlah kecil di bisnisnya mereka. Lalu yang terakhir ada kerjasama atau kemitraan. Kerjasama ini melibatkan antara 2 atau lebih individu atau entitas yang setuju untuk menggabungkan sumber daya untuk menjalankan bisnis bersama. Jadi masing-masing pihak itu biasanya membawa modal dan keahlian tertentu untuk menjalankan bisnis tersebut. Selanjutnya mengenai perencanaan dan analisis biaya. Perencanaan analisis biaya adalah salah satu proses penting dalam manajemen bisnis yang melibatkan pengelolaan dan evaluasi biaya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan bisnis. Lalu perencanaan biaya sendiri adalah tahap awal dalam mengelola anggaran yang berfokus pada perencanaan semua pengeluaran yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan proyek atau operasional bisnis. Lalu mengenai analisis biaya. Analisis biaya sendiri adalah suatu proses evaluasi untuk semua biaya yang terkait dengan kegiatan bisnis atau proyek untuk memahami bagaimana biaya tersebut berkontribusi terhadap kinerja keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya mengenai perencanaan biaya konsumsi. Jadi perencanaan biaya konsumsi sendiri ini suatu proses pengelolaan uang dalam berwirausaha yang biasa melibatkan perkiraan dan pengaturan pengeluaran untuk kebutuhan operasional selama menjalankan usaha. Tujuannya sendiri adalah untuk menghindari penggunaan modal secara tidak efektif, menjaga keberlanjutan usaha, dan pengendalian keuangan. Dengan menghindari penggunaan modal secara tidak efektif, maka perencanaannya akan baik dan bagus. Lalu jadi pengusaha dapat menghindari penggunaan modal untuk konsumsi pribadi atau operasional yang tidak terlalu penting. Lalu modal bisa lebih fokus digunakan untuk kegiatan usaha tersebut. Lalu mengenai menjaga keberlanjutan usaha. Jadi biaya konsumsi yang tidak terkontrol bisa menguras modal usaha, terutama di tahap awal, sehingga perencanaan yang
yang matang itu dapat membantu menjaga kesehatan keuangan usaha tersebut. Lalu mengenai pengendalian keuangan. Jadi mengatur pengeluaran konsumsi membantu pengusaha memastikan kestabilan keuangan itu tetap berjalan dengan baik. Lalu yang ketiga untuk pengendalian keuangan. Jadi untuk mengatur pengeluaran konsumsi itu dapat membantu pengusaha atau wirausahawan tersebut memastikan kestabilan keuangannya sehingga modal tidak habis untuk biaya konsumsi sementara bisnis belum menghasilkan keuntungan. Lalu ada jenis-jenis perencanaan dalam biaya konsumsi. Yang pertama adalah konsumsi pribadi pemilik. Jadi konsumsi pribadi pemilik ini maksudnya pengeluaran sehari-hari pemilik usaha seperti makan, transportasi, dan kebutuhan hidup lainnya yang diambil dari modal awal. Lalu ada konsumsi untuk tim atau karyawan. Jadi biaya makanan atau kebutuhan konsumsi lainnya untuk karyawan itu mungkin perlu disiapkan terutama pada usaha dengan skala kecil. Lalu konsumsi operasional. Konsumsi operasional ini adalah salah satu biaya yang terkait dengan bisnis seperti kebutuhan air, kebutuhan listrik, atau penyediaan makanan dan minuman untuk pelanggan atau mitra bisnis. Lalu selanjutnya perencanaan biaya konsumsi juga tentunya mempunyai manfaat sendiri. Yang pertama meningkatkan efisiensi usaha, mempertahankan kelanjutan bisnis, dan menghindari pemborosan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perencanaan biaya rata-rata. Jadi perencanaan biaya rata-rata sendiri adalah suatu proses menghitung dan merencanakan biaya operasional usaha dengan menggunakan nilai rata-rata dari berbagai pengeluaran yang terjadi selama periode tertentu. Kenapa perencanaan biaya rata-rata itu penting dalam berwirausaha? Karena yang pertama untuk mengestimasi kebutuhan modal. Karena dengan mengetahui rata-rata pengeluaran, wirausahawan bisa menentukan berapa banyak modal yang diperlukan untuk mempertahankan operasional bisnis dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, dalam mengendalikan keuangan. Dengan kita mengendalikan keuangan dalam berusaha dapat mempermudah wirausahawan tersebut untuk mengelola kestabilan keuangannya dan tidak ada periode kekurangan likuiditas. Lalu yang ketiga, menentukan harga produk atau jasa. Menghitung biaya rata-rata membantu menentukan harga jual produk atau jasa yang mencakup seluruh biaya sehingga keuntungan akan terus tetap terjaga dan tetap stabil. Lalu yang keempat, mengenai meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Dengan memahami biaya rata-rata pula pengusaha atau wirausahawan itu dapat mengidentifikasi bagian mana dari pengeluaran yang dapat dihemat atau yang dapat dioptimalkan. Selanjutnya mengenai biaya rata-rata. Biaya rata-rata sendiri adalah jumlah total dari semua biaya yang dikeluarkan dibagi dengan jumlah unit yang dihasilkan atau digunakan. Dan biasanya menggunakan rumus menghitung dengan biaya rata-rata sama dengan total biaya operasional dibagi jumlah unit produksi atau penjualan. Contohnya, jika total biaya operasional dalam satu bulan adalah 10 juta rupiah dan jumlah produk yang dijual sebanyak 500 unit, maka biaya rata-rata per unitnya adalah 20.000. Lalu jenis biaya itu ada dua. Yang pertama ada biaya tetap rata-rata, yaitu total biaya tetap dibagi dengan total periode atau volume produksi untuk mengetahui rata-rata biaya tetap. Yang kedua ada biaya variabel rata-rata. Jadi hitung rata-rata biaya variabel berdasarkan produksi yang sebenarnya terjadi dalam satu periode tertentu. Selanjutnya mengenai perencanaan jumlah produksi. Salah satu perencanaan ini adalah proses penting yang dilakukan oleh wirausahawan untuk menentukan jumlah barang atau jasa yang akan diproduksi dalam satu periode tertentu. Jadi perencanaan produksi biasanya melibatkan kapasitas produksi, stok material, dan pengelolaannya, lalu infrastruktur pendukung, staf operasional, dan faktor lain yang berkaitan dengan supply chain management. Tujuannya apa aja sih? Jadi tujuannya untuk menyesuaikan dengan permintaan, meningkatkan keuntungan, dan perencanaan keuangan. Lalu dalam perencanaan jumlah produksi ini memiliki metode perencanaan. Yang pertama ada metode just in time atau JIT
Jadi ini untuk menghasilkan produk hanya ketika ada permintaan, mengurangi persediaan dan biaya penyimpanan. Lalu yang kedua ada metode Economic Order Quantity atau AOQ, yaitu menghitung jumlah pemesanan optimal untuk meminimalkan total biaya persediaan. Lalu yang ketiga ada perencanaan kapasitas, yaitu mengatur kapasitas produksi agar sesuai dengan perkiraan permintaan. Lalu selanjutnya mengenai perencanaan jumlah investasi. Jadi perencanaan ini merupakan suatu proses strategis yang melibatkan penentuan jumlah dana yang dibutuhkan untuk memulai dan menjalankan suatu usaha. Perencanaan ini sangat penting untuk memastikan bahwa wirausahawan dapat mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien, serta mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Lalu perencanaan jumlah investasi sendiri memiliki tujuan. Yang pertama, untuk menentukan kebutuhan modal, dapat mengidentifikasi berapa banyak uang yang diperlukan. Yang kedua, mengelola resiko, jadi membantu wirausahawan memahami resiko finansial yang mungkin akan timbul selama berjalannya usaha tersebut. Lalu mendukung keputusan investasi, membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik terkait penggunaan modal, termasuk pemilihan sumber pendanaan yang tepat. Lalu dari perencanaan ini memiliki komponen. Yang pertama, biaya awal atau startup cost, yaitu yang pertama ada biaya lisensi dan perizinan. Biaya ini adalah pengeluaran untuk memperoleh izin usaha dan lisensi yang diperlukan. Lalu biaya penyewaan, biaya ini untuk menyewa tempat usaha jika memang diperlukan untuk menjalankan usaha tersebut. Lalu yang ketiga, pembelian peralatan dan inventaris, investasi untuk membeli peralatan yang diperlukan dan persediaan awal produk. Selanjutnya biaya operasional. Yang pertama mengenai gaji karyawan, jadi pengeluaran untuk membayar gaji dan tunjangan bagi karyawan yang akan bekerja dalam bisnis kita. Lalu biaya utilitas, jadi biaya utilitas termasuk pengeluaran untuk kebutuhan listrik, air, dan telekomunikasi. Lalu biaya pemasaran, jadi biaya pemasaran ini sangat penting juga dalam berwirausaha karena karena dana yang akan dialokasikan untuk mempromosikan produk atau layanan. Lalu ada biaya cadangan, jadi biaya cadangan adalah biaya untuk hal-hal yang urgent atau hal-hal yang memang dadakan yang tidak dalam perencanaan, itu akan menggunakan biaya cadangan tersebut. Selanjutnya di sini saya mempunyai contoh studi kasus dengan deskripsi kasus. Seorang lulusan jurusan bisnis ingin membuka kedai kopi yang menyajikan kopi lokal. Jadi dia berencana untuk menggunakan modal dari dana pribadi, dana pinjaman bank, dan dana dari pinjaman keluarga. Jadi modal tersebut akan digunakan untuk membeli peralatan dan bahan-bahan kedai kopi, sewa tempat, dan biaya operasional. Lalu analisisnya apa aja? Jadi yang pertama mengenai sumber modalnya. Jadi modal pribadi itu digunakan hanya 40% dari total modal. Lalu dari pinjaman bank menggunakan 50% dari total modal, dan pinjaman dari keluarga menggunakan 10% dari total modal. Lalu penggunaannya adalah untuk pembelian bahan dan peralatan kedai akan menggunakan 40% dari total modal. Lalu biaya operasional menggunakan 40% dari total modal, dan sewa tempat menggunakan 15% dari total modal, dan akan menyisihkan 5% dari total modal untuk dana cadangan. Dari evaluasi keberhasilannya, yaitu pada bulan ketiga penjualan mencapai 70 juta per bulan, melampaui target yang ditetapkan. Lalu berhasil mengembalikan sebagian pinjaman bank dan pinjaman dari keluarga, dan mulai merencanakan ekspansi bisnis dengan membuka cabang baru di kota lain. Dan analisis dari studi kasus tersebut, yaitu yang pertama perencanaan modal yang tepat dengan mengidentifikasi dan mengalokasikan kebutuhan modal awal dan operasionalnya secara tepat, termasuk menyisihkan dana cadangan untuk mengantisipasi resiko.
diversifikasi sumber modal. Jadi pada kasus ini menggunakan beberapa sumber modal, yaitu modal pribadi, pinjaman bank, dan dana dari investor keluarga. Ini dapat mengurangi ketergantungan pada satu sumber dan membantunya mendapatkan modal yang cukup besar. Ketiga, pemasaran yang tepat. Dengan menyesuaikan strategi pemasarannya dapat meningkatkan keberhasilan pendapatan dalam beberapa bulan. Lalu manajemen resiko. Dengan menyisihkan dana cadangan tadi, maka dapat menghadapi tantangan yang mungkin terjadi pada bulan-bulan awal bisnisnya. Dan dari studi kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan merencanakan modal dengan baik, strategi pemasaran yang efektif, dan manajemen keuangan yang baik, itu dapat membantu mencapai target penjualan dan mengembangkan bisnis secara berkelanjutan. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mungkin bila ada kurangnya mohon dimaafkan, dan mungkin ada yang perlu didiskusikan bisa tulis komentar di kolom chat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.